Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Maskun Sumadireja. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Maskun Sumadireja. Pejuang. Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya, Raden, ketika mendaftarkan diri masuk ke dalam organisasi PENI, Partai Nasional Indonesia. Sikapnya itu tegas menunjukkan tekadnya untuk bersatu dengan rakyat, dan berusaha turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara tercintanya dari belenggu penjajahan Belanda. Ia siap menerima resiko atas keputusannya bergabung dengan partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 tersebut. Ia adalah Maskun Sumadireja. Maskun Sumadireja dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Mei 1907. Ia berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Ayahnya bernama Raden Umar Sumadireja dan Nyi Raden Umi nama ibunya. Pendidikan yang ditempuhnya adalah HIS, Hollandsche Inlandse School, dan MULO, Meerwijngebreid Lager Onderwijs. Ketika ia berumur 20 tahun, Maskun Sumadireja bergabung dengan organisasi politik PENI yang dipimpin Soekarno, dan ia dipercaya memegang jabatan sebagai komisaris merangkap sekretaris 2 PENI Cabang Bandung. Ia banyak menimba ilmu politik dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ali Sastro Amijoyo, dan tokoh-tokoh lainnya. Ia gencar melakukan propaganda dengan menyebarkan prinsip-prinsip nasionalisme dan menggugah semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sama halnya yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh PENI, pemerintah kolonial Belanda juga sangat ketat mengawasi gerak-geriknya mengingat PENI bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, karena PENI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Maka pada 29 Desember 1929 pemerintah kolonial Belanda menangkap dan memenjarakannya beserta tokoh-tokoh PENI lainnya. Ia harus merasakan pengapnya penjara Sukamiskin, Bandung selama 20 bulan sesuai vonis yang diterimanya. Sekeluarnya dari penjara, PENI telah dibubarkan Mr. Sartono. Ia mendapati tokoh-tokoh PENI terpecah menjadi dua kubu antara kubu Soekarno yang kemudian mendirikan Partindo, Partai Indonesia, dan kubu Muhammad Hatta Sultan Syahrir yang kemudian mendirikan PENI Pendidikan. Ia menyalurkan aktivitas politiknya pada PENI Pendidikan yang sering disebut PENI Baru. PENI Pendidikan berkembang pesat. Hanya dalam waktu setahun telah mempunyai 65 cabang di Indonesia. Perjuangan yang diupayakan demi kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan, dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebatinan, dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadikan suatu aksi rakyat berlandaskan demokrasi untuk kemerdekaan, sangat banyak menarik minat penduduk desa yang ingin mendapatkan pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda sangat khawatir ketika mendapati kemajuan PENI Pendidikan yang sangat pesat itu. Ketetapan-ketetapan pemerintah kolonial Belanda pun dikeluarkan untuk memadamkannya. Salah satu ketetapan tersebut berupa pelarangan pengadaan rapat-rapat PENI Pendidikan di seluruh Hindia Belanda terhitung sejak 1 Agustus 1933. Puncaknya, pemerintah kolonial Belanda menyatakan pembubaran PENI Pendidikan. Ia kembali ditangkap dan dipenjarakan bersama pengurus PENI Pendidikan Cabang Bandung, seperti Burhanuddin, Suka, dan Murwoto. Sementara 3 pengurus PENI Pendidikan di Batavia juga ditangkap dan dipenjarakan. Mereka terdiri dari Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Bondan. Ia beserta 6 pengurus PENI Pendidikan ditahan di penjara Glodok dan Cipinang, Batavia, Jakarta, selama hampir setahun. Maskun Sumadireja, seperti 6 pengurus PENI Pendidikan lainnya, diajukan ke pengadilan yang kemudian memutuskan ia bersalah dan dijatuhi hukuman buang ke Bovendigul. Maskun Sumadireja tetap berada di pengasingannya di Bovendigul ketika pasukan Jepang mendarat di Indonesia. Ia kemudian dibawa ke Australia sebagai tawanan Belanda. Atas permintaan pemerintah Australia, ia dibebaskan dari statusnya sebagai tawanan karena ia bukan pendukung Jepang. Nama Maskun Sumadireja tak lagi mencuat ke permukaan setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Maskun Sumadireja wafat di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1986, jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas semua perjuangan dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya.